Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sidang Tuhan yang kami kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila kebenaran itu membukakan rahasia yang benar untuk kita, dan kebenaran itu memberikan satu kemerdekaan buat kita hidup ini, supaya betul-betul kita bijak menggunakan waktu yang ada. Sebelum itu kita akan berdoa. Bersyukur Bapa, waktu yang Kau berikan buat kami pada hari ini, Roh Kudus Kau tolong kami, berikan kami hikmat pengurapan yang dari surga. Bila firman-Mu menyentuh hidup kami, kan kami boleh berubah oleh karena firman-Mu. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat God yang dipimpin oleh Bapak Gembala Pak Sudarso, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Mari hari ini kita mau kembali lagi belajar firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan inilah kita boleh menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang perkasa oleh karena kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kegagahan kita, bukan hasil kita merasa pandai dan sebagainya, tidak, tetapi karena firman Tuhan. Karena firman itulah yang memberikan petunjuk buat kita, bagaimana kita ini memberikan satu kesempatan untuk berbicara, memberikan satu melangkah kita, bagaimana kita membuka satu usaha atau pekerjaan. Percayalah, dengan firman Tuhan itu ada kesempatan yang baru. Dunia boleh mengatakan tidak ada, tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan waktu yang baik, dan kita boleh melangkah dengan sungguh-sungguh. Kita lihat dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sisa waktu jangan dipergunakan menurut keinginan manusia, menurut hawa nafsu. Sekarang ini Bapak Ibu sidang Tuhan, di dalam pandemik ini banyak orang memiliki nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat ini salah satunya yaitu ketakutan. Takut itu adalah nafsu yang jahat. Takut sembunyi di dalam pandemik, tidak. Sebagai orang percaya di dalam pandemik ini, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berbicara supaya kita tetap berdiri teguh, mari kita tetap berdiri teguh. Mari kita tetap memberitakan firman Tuhan. Seperti di acara kita di dalam jemaat Dat ini, biarlah kebenaran itu menyingkapkan rasa yang besar, supaya setiap di antara kita yang ketakutan dipulihkan, disembuhkan. Menggunakan sisa waktu, bijaklah menggunakan waktu yang ada. Jangan membuang waktu ini dengan sia-sia. Jangan membuang waktu ini dengan bicara-bicara yang kosong-kosong. Tetapi bangun hidup ini dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Dengan dasar kebenaran firman Tuhan itulah kita dapat bekerja. Dalam situasi pandemik ini, COVID yang melanda hampir di seluruh dunia ini, banyak orang tidak bekerja. Saudara kasih Tuhan, di dalam pandemik ini kita tetap bisa bekerja. Di dalam area apa Pak? Di dalam area yang Tuhan yang berkehendak. Mungkin saudara kena PHK. Saudara kasih Tuhan, jangan bersedih, jangan takut, jangan hidup dalam nafsu, tetapi diamlah di dalam hadirat Allah. Di dalam kena kita PHK, pemutusan hubungan kerja itu, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan satu ide yang baru, menggunakan sisa waktu yang ada, di mana Bapak
memberikan waktu ini yang tepat. Saudara kasih Tuhan, terlena atau kita ini cuma hanya melihat atau menonton, itu terbawa arus nafsu. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia harus bisa menggunakan waktu yang ada. Tidak hidup dalam nafsu dunia ini. Nafsu dunia ini penuh dengan amarah, iri hati. Nafsu dunia ini bisa juga merobohkan dalam rumah tangga. Hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu, meskipun ada PHK, ada mungkin dagangan kita sepi, usaha kita sepi, puji Tuhan Bapak Ibu, tersenyumlah di hadapan Tuhan. Bila hatimu tetap bergembira di saat hari ini, mungkin hari ini dagangan kita sepi, mungkin dagangan kita tidak laku begitu banyak, tetapi percayalah, besok Tuhan yang memberikan sisa waktu yang ada ini, memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa. Orang yang pandai-pandai bijak menggunakan waktu menurut kehendak Bapa, meskipun ada dorongan-dorongan minta lain-lain, minta ke dukun supaya dagangnya laris. Saudara kamu Tuhan, orang yang bijak di dalam Tuhan menggunakan sisa waktu ini tetap di dalam hadirat-Nya Tuhan, di mana rohnya menggebu-gebu melayani Tuhan. Rohnya melayani Tuhan tidak harus di gereja, di rumah pun bisa melayani Tuhan, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Saudara Tuhan, melayani Tuhan itu indah. Pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu sangat-sangat indah. Kenapa demikian? Karena dari situ kita akan melayani Tuhan itu. Dari situlah muncullah sumber-sumber kehidupan yang baru. Yang selama ini kita ini tidak punya pekerjaan, melalui sumber kehidupan itu ada terobosan yang baru yang Tuhan berikan. Saudara Tuhan, ayo kita lakukan menurut kehendak Bapa saja. Jangan menurut nafsu kita. Kita lihat contoh Bapak Ibu, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang cinta kepada firman Allah, meskipun ada halangan, ada hambatan, tetapi imannya untuk berjumpa dengan Yesus tidak gentar. Dia tetap mengerjakannya karena kerinduannya itulah ada berkat-berkat yang luar biasa. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang 14 ayat yang ke 14. Kita tidak usah baca semuanya, kita akan singkat aja karena waktunya. Matius pasal 14 ayat ke-14 berbunyi demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Di sini kita lihat cerita ini di mana orang yang berbondong-bondong ini ingin berjumpa dengan Yesus. Dia pandai-pandai bijaknya mengolahnya, menggunakannya sisa waktu yang ada. Dia tidak mau menggunakan sisa waktu ini untuk hawa nafsu, untuk kepentingan diri sendiri, atau untuk kepentingan keluarga, atau untuk memperkaya diri sendiri. Tidak. Orang yang berbondong-bondong ini ingin berjumpa dengan Yesus. Di saat dia ingin berjumpa dengan Yesus, tetapi Yesus mau ke seberang, ke tempat yang sunyi,
Dan di saat itu dia mendengar Yesus akan menyeberang ke tempat yang sunyi. Bapak Ibu sidang Tuhan yang kami kasihi, orang yang banyak ini, orang yang rindu ini, dia mau menggunakan sisa waktu yang ada. Bagaimana dengan kita? Di saat pandemi ini datang, di saat kesulitan itu datang, apakah marahnya lebih dahulu yang muncul? Apakah nafsu jahatnya yang muncul? Atau yang lain? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya di dalam nama Yesus, di saat hati punya kerinduan berjumpa dengan Yesus, tetaplah ambil bagian di dalam doa yang sungguh-sungguh. Saudara kami Tuhan, orang yang berbondong-bondong ini punya reaksi cepat. Dia mau lari begitu cepat. Dia mau menggunakan sisa waktu yang ada ini. Dia mendengar Yesus akan diseberang. Dia menggunakan waktu yang ada ini. Dia cepat lari. Meskipun dia harus berjalan dengan terik matahari yang begitu panas. Perjalanan mungkin jauh. Perjalanan melelahkan. Membuat fisik lelah, capek dan lain sebagainya. Tapi satu hal. Karena hatinya rindu berjumpa dengan Yesus. Dia tidak mau dihalangi oleh kecapean, oleh waktu tempuh yang jauh. Dia tetap melakukannya. Dia tetap berjalan. Berjalan bersama dengan Yesus. Selalu manis, selalu indah. Kita lihat selanjutnya ayat ini. Bahwa Yesus turun dari perahu itu. Ada belas kasihan. Yesus melihat keadaan orang-orang banyak ini. Mereka yang banyak yang timpang. Banyak yang mengalami kesakitan. Banyak yang mengalami kesulitan dan sebagainya. Yesus dikatakan oleh firman Tuhan. Ada belas kasihan. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Hidup ini belajarlah tunduk kepada kehendak Bapa. Jangan saya sendiri. Ada perintah, ada firman Tuhan turun kepada kita. Ayo kita membuka hati kita. Beri kesempatan firman Tuhan itu mengatur, menata hidup kita. Meskipun kadang dalam rumah tangga itu susah, sulit. Apalagi biaya untuk anak sekolah, mungkin untuk kos-kosan, kontrakan, mau biaya ini dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar dengan rendah hati, tunduk kepada kehendak Bapa, ada belas kasihan dari Yesus. Saudara kami Tuhan, apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan mereka. Orang yang timpang, orang yang sakit, yang demam, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Demikian juga kita, di antara kita yang sakit, percayalah Tuhan yang menyembuhkan. Saudara kasih Tuhan, dikatakan juga selanjutnya, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka disembuhkan. Menjelang malam, menjelang petang, murid-murid ini datang kepada Yesus. Dia berkata, Guru, ini menjelang petang. Di desa ini sepi, sunyi. Suruh mereka itu pulang. Saudara kasih Tuhan,
murid-murid membisiki, memberitahu kepada Yesus demikian. Tetapi Yesus tahu kebutuhan jemaat. Yesus tahu kebutuhan kita. Yesus tahu kerinduan kita. Saudara kasih Tuhan, meskipun kita belum berkata-kata kepada Yesus, Bapakmu dia tahu setiap kebutuhan kita. Dia mulai pagi, siang sampai menjelang petang, mungkin perutnya kosong, perlu makan secara jasmani. Bapak tahu kebutuhan kita. Hari ini Tuhan yang menyembuhkan. Hari ini Tuhan yang memberikan makanan yang tersedia di dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasihi, di mana Yesus berkata, apa yang ada di dalam hidupmu? Apa yang ada di tempat? Lalu murid-murid ini berkata, cuma hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara kami Tuhan, orang yang begitu banyak, secara penglihatan tidak mungkin, tidak bisa, dan juga membeli makanan di desa ini yang sunyi sepi ini tidak mungkin, tidak bisa. Tapi di dalam kesepian itu ada Yesus. Yesus hadir di tempat yang sunyi, yang sepi itu. Yesus ingin menjumpai kita. Yesus ingin memberkati kita. Saudara kasih Tuhan, segala satunya perlu penyerahan diri. Harus ada penyerahan diri, di mana Yesus melihatnya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan penyerahan diri ini di hadapan Tuhan diberkati. Diberkati. Di dalam penyerahan diri diberkati oleh Tuhan. Muncullah ide-ide baru. Muncullah semangat yang baru, kekuatan yang baru. Sehingga terjadilah rumah tangga kita tercukupi. Dikatakan oleh firman Tuhan, laki-laki 5.000. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Hari ini Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasihi. Mungkin makanan di dalam rumah tangga kita tidak mencukupi. Untuk biaya hidup dalam rumah tangga kita tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Angkat tanganmu. Sandarkan hidupmu kepada Yesus. Percayakan hidupmu kepada Yesus. Hari ini juga Yesus menyentuh kita. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Dan Tuhan memberkati hidupmu, seluruh keluargamu. Dan terjadilah keluarga kita tercukupi. Artinya ada perluasan. Perluasan kita untuk melangkah lebih jauh. Perluasan kita untuk menjangkau yang selama ini doa kita belum terjawab. Yang selama ini doa kita terhalang. Tetapi dengan penyerahan hidup ini kepada Yesus, segala penghalang tembok-tembok itu dirobohkan. Saudara kasih Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh. Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan. Meskipun ada kesulitan, percayalah. Tuhan tetap menopang kita. Tuhan yang menggapai kita. Tidak dibiarkannya kita ini
sampai menangis meronta-ronta. Tidak dibiarkannya kita ini sampai tidak bisa makan. Tuhan yang sediakan makanan itu sampai berlebihan. Dikatakan oleh firman Tuhan lebih lanjut. Orang-orang itu menjelang mau pulang. Dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-20. Bahwa orang-orang itu makan sampai kenyang. Bahkan roti itu lebih mencukupkan semuanya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan kalau memberkati kita tidak pas-pasan, bahkan plus lebih. Keluarga kita dapat makan sampai kenyang. Ayat yang terakhir, Mazmur pasal 65 ayat ke-5. Mazmur pasal 65 ayat ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Saudara kasih Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang Tuhan pilih. Mendekat. Arti mendekat ini supaya setiap di antara kita tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kesakitan. Tuhan cukupkan, Tuhan yang sembuhkan. Hari ini percaya dengan iman, aku disembuhkan, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Hari ini keluargaku makan sampai kenyang. Saudara kasih Tuhan, saya tertarik ayat ini begitu indah. Kiranya kami menjadi kenyang. Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasihi. Tuhan memberkati kita ini tidak setengah-setengah. Sampai kita ini kenyang. Kebenaran itu merasuk dalam pribadi kita. Merombak. Yang sakit disembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Hari ini minta hikmat yang dari surga. Maka terjadilah hikmat pengurapan yang dari surga itu memenuhi kehidupan kita. Dan kita boleh melangkah dengan iman dan percaya. Tuhan sudah pulihkan hidupku. Tuhan sudah sembuhkan hidupku. Saya percaya jemaat Tuhan yang kami kasihi boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Bukalah hatimu, maka kebenaran itu yang mengoperasi kita, yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang betul, yang kenyang, yang orang-orang inovatif, kreatif dalam melayani Tuhan, kreatif dalam rumah tangga, kreatif juga dalam bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan waktu yang sudah Kau berikan buat kami. Roh Kudus Kau tolong. Engkau yang memperjemahkan pengertian firman-Mu yang lebih jelas, supaya kami betul-betul mengiring Kau lebih sungguh-sungguh lagi. Terpujilah Bapa. Terima kasih. Berkati kami semua dengan damai sejahtera-Mu. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.